Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi video ini saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi CPU pada mata kuliah arsitektur komputer. Langsung saja, aktivitas CPU. Yang pertama yaitu fetch instruction atau mengambil instruksi. CPU harus membaca instruksi dari memori. Interpret data atau mengambil data. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul input atau output. Fetch data atau mengambil data, di mana eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul input atau output. Kemudian proses data atau mengolah data, eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Selanjutnya, read data atau menulis data, hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori. Tugas CPU. CPU menyimpan data untuk sementara waktu. CPU harus mengingat lokasi instruksi terakhir sehingga CPU akan dapat mengambil instruksi berikutnya. CPU perlu menyimpan instruksi dan data untuk sementara waktu pada saat instruksi sedang dieksekusi. CPU memerlukan memori internal berukuran kecil yang dikenal dengan register. Komponen utama CPU. Yang pertama yaitu ALU. ALU melakukan komputasi atau pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan padanya. Register, kemudian control unit, yang mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ke ALU. Selain itu, menunjukkan memori internal minimum yang terdiri dari beberapa lokasi penyimpanan yang disebut dengan register. Kemudian blok diagram CPU. Nah, di sini CPU itu ada ALU, kemudian control unit, kemudian register. Nah, di sini control bus, data bus, address bus ini disebut dengan system bus. Di sini CPU. Nah, ini merupakan CPU. Langsung lintasan perpindahan data dan kontrol logika digambarkan termasuk elemen yang diberi label bus CPU internal. Nah, ini bus internal CPU atau bus CPU internal. Jadi, elemen ini dibutuhkan untuk memindahkan data antara macam-macam register dengan ALU. Karena pada kenyataannya ALU hanya beroperasi pada data yang berada di dalam memori CPU internal. Jadi bus internal CPU ini digunakan untuk memindahkan data antara bermacam-macam register dengan ALU dan sebaliknya. Menunjukkan elemen-elemen dasar ALU. Kemudian fungsi register CPU. Yang pertama yaitu User Visible Register. Register ini memungkinkan pemrograman bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Yang kedua yaitu Control dan Status Register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register di atas. Nah, di sini kita jabarkan. User Visible Register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi oleh CPU. Kategorinya atau contohnya yaitu General Purpose, data, alamat, dan kode-kode kondisi. Nah, General Purpose Register dapat digunakan untuk berbagai fungsi oleh pemrograman. General Purpose Register dapat berisi operan sembarang opcode. Pada kasus-kasus tertentu, General Purpose Register dapat digunakan untuk fungsi-fungsi pengalamatan. Misalnya, register indirect displacement. Pada kasus lainnya, terdapat partial atau batasan yang jelas antara register data dengan register alamat. Nah, register data dan alamat. Register data hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan untuk kalkulasi dan alamat operan. Register alamat menyerupai General Purpose Register atau register-register tersebut dapat digunakan untuk mode pengalamatan tertentu.
Contohnya, segmen pointer. Register segmen menyimpan alamat berbasis segmen. Kemudian mungkin terdapat beberapa register, misalnya satu register untuk sistem operasi dan satu register untuk proses saat itu. Selanjutnya yaitu register index untuk alamat-alamat yang terindeks dan mungkin auto-index. Kemudian stack pointer, apabila terdapat pengalaman stack yang user visible, maka biasanya stack berada di dalam memori dan terdapat register dedicates yang menunjuk ke bagian atas stack. Memungkinkan pengalamatan implisit yaitu push, pop, dan instruksi stack lainnya. Tidak perlu operan stack explicit. Nah ini control and status register. Bermacam-macam register CPU yang digunakan untuk mengontrol operasi CPU. Nah, di sini ada dua, yaitu non-visible dan visible. Tidak visible lagi bagi pengguna. Visible terhadap instruksi mesin yang dieksekusi pada mode kontrol atau sistem operasi. Program status word (PSW) adalah semua rancangan CPU mencakup sebuah register atau sekumpulan register, berisi informasi status, berisi kode kondisi dan informasi status lainnya. Register yang penting bagi eksekusi instruksi. Yang pertama yaitu program counter PC atau pecacah program, yang berisi alamat instruksi yang akan diambil. Instruction register, IR, berisi instruksi yang terakhir diambil. Kemudian memory address register, MAR, berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori. Kemudian memory buffer register, MBR, berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Kemudian di sini equal disetel apabila hasil pembandingan logikanya sama. Overflow digunakan untuk mengindikasikan overflow perhitungan operasi aritmatika. Interrupt enable atau disable digunakan untuk mengizinkan atau mencegah interrupt. Supervisor mengindikasikan apakah CPU sedang mengeksekusi dalam mode supervisor atau mode user. Instruksi tertentu hanya dapat dieksekusi dalam mode supervisor saja, dan daerah-daerah tertentu di dalam memori hanya dapat diakses dalam mode supervisor saja. Kemudian common field atau field SAIC berisi bit tanda hasil operasi aritmatika terakhir, negatif atau positif. 0 diset bila hasil sama dengan 0. Carry diset apabila operasi yang dihasilkan di dalam carry penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi atau borrow pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Digunakan untuk operasi aritmatika multi-word. Terdapat beberapa register lainnya yang berkaitan dengan status dan kontrol yang dapat ditemukan di dalam rancangan CPU tertentu. Selain PSW, mungkin terdapat suatu pointer ke blok memori yang berisi informasi status tambahan, misalnya blok-blok kontrol proses. Selanjutnya, pada mesin yang memakai interrupt vector, dapat disediakan register vektor interrupt. Perancangan harus menentukan jumlah informasi kontrol yang harus berada di dalam register dan jumlah yang berada di dalam memori. Keuntungan atau kerugiannya didasari pada pertimbangan biaya dengan kecepatan. Selanjutnya, siklus instruksi. Subsiklus instruksi. Yang pertama, fetch adalah siklus pengambilan data ke memori atau ke register. Selanjutnya, execute menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Interrupt, apabila interrupt diaktifkan dan interrupt telah terjadi, simpan status proses saat itu dan layani interupsi. Selanjutnya, siklus interupsi dapat dilihat di sini. Jadi interrupt ke fetch ke indirect ke execute ke interrupt. Begitu juga fetch ke execute ke fetch. Di sini siklus interupsi. Siklus tidak langsung. Eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori, yang masing-masing operan memerlukan akses memori.
Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Sifat siklus instruksi. Sekali instruksi telah diambil, maka operan spesifiernya harus diidentifikasi. Kemudian seluruh operan input yang berada di dalam memori akan diambil, dan proses ini mungkin memerlukan pengalamatan tak langsung. Operan berbasis register tidak perlu diambil. Apabila opcode telah dieksekusi, proses yang sama akan diperlukan untuk menyimpan hasilnya di dalam memori. Diagram status siklus instruksi. Ini dapat dilihat diagramnya. Selanjutnya, urutan kejadian selama siklus instruksi tergantung pada rancangan CPU-nya. Asumsi sebuah CPU yang menggunakan register memori alamat MAR, register memori buffer MBR, pencacah program PC, dan register instruksi IR. Prosesnya, pada saat siklus pengambilan fetch cycle, instruksi dibaca dari memori. PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini dipindahkan ke MAR dan ditaruh ke bus alamat. Unit control meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR dan kemudian dipindahkan ke IR. PC naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Siklus selesai. Unit control memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operan spesifier yang menggunakan pengalamatan tak langsung. Aliran data siklus pengambilan. Dapat dilihat di sini. Di mana ada CPU, control unit, PC, MAR, kemudian MBR, IR. Aliran data siklus tak langsung. Nah, jadi N-bit paling kanan pada MBR yang berisi referensi alamat dipindahkan ke MAR. Unit control meminta pembacaan memori agar mendapatkan alamat operan yang diinginkan ke dalam MBR. Siklus pengambilan dan siklus tak langsung cukup sederhana dan dapat diramalkan. Siklus instruksi, instruction cycle, siklus instruksi, instruction cycle mengambil banyak bentuk karena bentuk bergantung pada bermacam-macam instruksi mesin yang terdapat di dalam IR. Siklus meliputi pemindahan data di antara register-register, pembacaan atau penulisan dari memori atau input atau output dan atau penggunaan ALU. Aliran data siklus instruksi. CPC saat ini harus disimpan, sehingga dapat melanjutkan aktivitas normal setelah terjadinya interrupt. Cara, isi PC dipindahkan ke MBR untuk kemudian dituliskan ke dalam memori. Lokasi memori khusus yang dicadangkan untuk keperluan ini dimuatkan ke MAR dari unit control. Lokasi ini berupa stack pointer. PC dimuatkan dengan alamat rutin interrupt. Akibatnya, siklus instruksi berikutnya akan mulai mengambil instruksi yang sesuai. Strategi pipelining. Apa itu pipelining? Yaitu input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Pendekatan pipelining instruksi mirip dengan penggunaan rangkaian perakitan pada pabrik. Rangkaian perakitan memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk diperoleh dengan melalui berbagai tahap produksi. Dengan menaruh proses produksi di luar rangkaian perakitan, maka produk yang berada di berbagai tahapan dapat bekerja secara bersamaan. Pipeline instruksi 2 tahap. Di sini ada pandangan sederhananya, dapat dilihat instruction fetch, instruction ke execute, result. Nah, yang ini pandangan rincinya, dapat dilihat. Kemudian pipeline atau pengolahan instruksi.
pengambilan instruksi, yang kedua pengeksekusian instruksi. Terdapat waktu yang dibutuhkan selama proses eksekusi sebuah instruksi pada saat memori sedang tidak diakses. Waktu ini dapat digunakan untuk mengambil instruksi berikutnya secara paralel atau bersamaan dengan eksekusi instruksi saat itu. Efek Pipelin mempercepat eksekusi instruksi. Apabila tahapan pengambilan dan eksekusi instruksi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi separuhnya. Penggandaan kecepatan eksekusi tidak akan terjadi apabila beberapa hal terjadi. Tahapan Pipelin ada 2 tahap. Tahap pertama mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Proses ini disebut instruction prefetch atau fetch overlap. Alasan: umumnya, waktu eksekusi akan lebih lama dibandingkan dengan pengambilan instruksi. Kenapa? Eksekusi akan meliputi pembacaan dan penyimpanan operan serta kinerja sejumlah operasi, sehingga tahapan pengambilan mungkin perlu menunggu beberapa saat sebelum mengosongkan buffernya. Instruksi pencabangan bersyarat akan membuat alamat instruksi berikutnya yang akan diambil tidak diketahui. Tahapan pengambilan harus menunggu sampai menerima alamat instruksi berikutnya dari tahapan eksekusi. Dengan demikian, tahapan eksekusi harus menunggu pada saat fetch. Solusinya, kerugian waktu yang diakibatkan tahapan kedua dapat dikurangi dengan cara menebak atau prediksi. Aturan prediksi, aturannya sederhana. Instruksi pencabangan bersyarat dikirimkan dari tahapan pengambilan ke tahapan eksekusi. Tahapan pengambilan mengambil instruksi berikutnya di dalam memori setelah terjadinya instruksi pencabangan itu. Apabila pencabangan tidak dilakukan, maka tidak akan terdapat waktu yang hilang. Apabila pencabangan dilakukan, instruksi yang diambil harus dibuang dan instruksi yang baru harus diambil. Faktor-faktor di atas mengurangi efektivitas Pipelin 2 tahap, namun terjadi juga beberapa pencepatan. Untuk memperoleh percepatan lebih lanjut, Pipelin harus memiliki lebih banyak tahapan. Dekomposisi pengolahan instruksi. Fetch instruction, VI, membaca instruksi berikutnya ke dalam buffer. Decode instruction, DI, menentukan opcode dan operan specifier. Calculate operan, CO, menghitung alamat efektif seluruh operan sumber. Hal ini mungkin melibatkan displacement, register indirect, atau bentuk kalkulasi alamat lainnya. Fetch operan, VO, mengambil semua operan dari memori. Operan-operan yang berada di register tidak perlu diambil. Execute instruction, EY, melakukan operasi yang diindikasikan dan menyimpan hasilnya. Write operan, WO, menyimpan hasilnya di dalam memori. Diagram pewaktuan operasi dapat dilihat di sini. Ada instruction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Time-nya ada 1 sampai dengan 14. Rancangan Pipelin IBM S atau 360. Setiap tahapan Pipelin terdapat sejumlah overhead yang terjadi pada pemindahan data dari buffer ke buffer dan pada saat melakukan persiapan dan pengiriman fungsi-fungsi. Overhead akan memperpanjang waktu eksekusi instruksi tunggal. Pertambahan waktu ini akan makin terasa apabila instruksi saling tergantung secara logika. Jumlah kontrol logika yang diperlukan untuk menangani ketergantungan memori dan register akan meningkat seiring banyaknya tahapan. Hal ini menyebabkan kerumitan dan waktu fungsi pengontrolan. Penanganan percabangan menjamin terjadinya aliran instruksi yang stabil. Kestabilan akan terganggu saat instruksi mengalami pencabangan karena belum bisa ditentukan tujuan pencabangan tersebut.
Beberapa metode pendekatan masalah digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Teknik pendekatan multiple streams, prefetch branch target, loop buffer, branch prediction, delayed branch, multiple streams. Kedua instruksi perjabangan diambil dengan dua buah streams. Kelemahannya, adanya persaingan dalam mengakses register dan memori untuk dimasukkan dalam pipelin. Bila dalam percabangan terdapat percabangan lagi, tidak mampu ditangani oleh dua streams. Walaupun terdapat kelemahan, tapi terbukti meningkatkan kinerja pipelining. Teknik ini diterapkan pada IBM 370 atau 168 dan IBM 3033. Prefetch branch target. Apabila pencabangan bersyarat telah diketahui, prosesnya dilakukan pengambilan awal prefetch terhadap instruksi setelah percabangan dan target pencabangan. Diterapkan pada IBM 360 atau 91. Masalah: diperlukan buffer dan register untuk prefetch. Loop buffer. Apabila terdapat pencabangan, maka perangkat keras memeriksa apakah target pencabangan telah ada dalam buffer. Bila telah ada, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer. Perbedaan dengan prefetch adalah pada loop buffer akan membuffer instruksi ke depan dalam jumlah yang banyak, sehingga bila target tidak berjauhan lokasinya, maka secara otomatis telah terbuffer. Terkesan teknik ini seperti cache memory, namun terdapat perbedaan karena loop buffer masih mempertahankan urutan instruksi yang diambilnya. Branch prediction. Instruksi komputer seringkali terjadi berulang, sehingga teknik prediksi ini juga diterapkan dalam pengambilan instruksi pada cache memory. Diperlukan algoritma khusus untuk melakukan prediksi tersebut. Patokan memprediksi target pencabangan, penganalisaan eksekusi-eksekusi yang telah terjadi pada aspek lokalitas. Aspek lokalitas memori adalah kecenderungan penyimpanan instruksi yang berhubungan dalam tempat yang berdekatan. Diagram alir prediksi dapat dilihat gambarnya. Kemudian, delayed branch, di mana eksekusi pada tahapan pipelin yang melibatkan pencabangan akan dilakukan penundaan, proses beberapa saat sampai didapatkan hasil pencabangan. Namun, tahapan pipelining lainnya dapat berjalan seiring penundaan tersebut. Teknik penundaan ini menggunakan instruksi NUP. Diagram alir penanganan dapat dilihat gambarnya. Kemudian interupsi, ada dua macam. Interupsi yang dilakukan oleh perangkat keras, interupsi dari program exception. Kesimpulannya, syarat agar bisa disebut CPU adalah bisa mengambil instruksi, menerjemahkan, mengambil data, mengelola dan menyimpan kembali. CPU dibantu memori internal yang disebut register. Terdapat dua grup register, yaitu register yang dapat diakses oleh programmer, user visible register, dan register yang tidak dapat atau tidak bisa diakses oleh program, yaitu control status word. Siklus instruksi terdiri dari fetch, execute, dan interrupt. Dengan cara pipelining, kinerja CPU dapat ditingkatkan. Sekian pada materi kali ini, lanjut pada materi selanjutnya. Jadi apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.